wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga sampai zaman sekarang ini. Sebelumnya saya bikin video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia tentang karya tulis ilmiah yang berjudul Pembuatan Telur Asin. Yang pertama ada pengertian telur asin. Telur asin adalah bahan makanan yang didasari dengan telur yang telah diawetkan secara diasinkan. Makanan tersebut banyak ditemui di kawasan Asia, khususnya di tempat restoran-restoran makanan Chinese food. Di Indonesia, telur asin mulai dikembangkan pada tahun 1950-an dari pasangan suami istri yang bernama In Tae-Jae-seng dan Tan Polanio membuka usaha telur asin pertama di Indonesia, tepatnya di daerah Brebes, Jawa Tengah. Asin juga merupakan salah satu produk yang disukai masyarakat. Prinsip dari pembuatan telur asin adalah terjadinya proses ionisasi garam NaCl yang kemudian berdifusi ke dalam telur melalui pori-pori kerabang. Tujuan dari pembuatan telur asin adalah sebagai upaya untuk pengawetan. Selain itu juga untuk meningkatkan cita rasa dari telur. Pengawetan telur bertujuan untuk mempertahankan kualitas dan memperpanjang daya simpan telur. Abu gosok dalam pembuatan telur asin berfungsi sebagai penghilang bau amis pada telur dan menghilangkan bakteri. Abu gosok berbentuk kecil atau halus sehingga jika abu gosok, garam, dan air dicampurkan menjadi satu adonan, maka garam yang telah mengion akan terikat oleh partikel abu gosok. Garam merupakan organo utama dalam proses pengasinan telur yang berfungsi sebagai bahan pengawet untuk mencegah pembusukan telur sehingga meningkatkan daya simpannya. Telur asin yang beredar di masyarakat memiliki variasi rasa asin dan tingkat keasinan kuning yang sangat tinggi, dari yang kurang asin sehingga sangat asin. Hal ini disebabkan adanya perbedaan konsentrasi garam yang digunakan dalam proses pengasinan. Sejauh ini belum diketahui tampilan umum maupun rasa telur asin yang diminati masyarakat. Umumnya lama proses pengasinan yang dilakukan dalam pembuatan telur asin adalah 14 hari. Cara ini didapat dari pengalaman pendahulu yang telah turun-temurun membuat telur dengan lama pemeraman 14 hari. Idris 1984 menyatakan bahwa lama pemeraman dalam pembuatan telur asin adalah 10-15 hari. Sedangkan Afriyani dan Lukman 1998 dalam Suryatno et al. 2012 yang melakukan pemeraman secara bertahap mulai dari 7 hari, 10 hari, dan 13 hari menyatakan bahwa lama pemeraman antara 10 dan 13 hari tidak terlalu berbeda tingkat keasinannya. Asinan telur merupakan teknologi hasil pengolahan hasil ternak yang peminatnya cukup banyak. Sebagian besar telur asin dibuat dari telur bebek. Hal ini disebabkan karena telur bebek mempunyai pori-pori yang besar sehingga baik untuk telur asin. Semakin lama waktu pengasinan akan semakin lama masa simpan telur. Prinsip dari pengawetan khususnya telur konsumsi adalah mencegah masuknya mikrobia ke dalam telur dan mencegah penguapan air dan gas-gas dari dalam telur yang melewati pori-pori kerabang telur yang berjumlah 7.000 sampai 17.000. Proses pengasinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses pembalikan dan proses perendaman. Yang pertama ada proses pembalikan, yaitu campuran garam yang ditambahkan dengan serbuk batu bata atau abu gosok. Yang kedua ada proses perendaman, yaitu menggunakan larutan garam. Proses ini lebih disukai karena pembuatannya yang praktis. Video dari saya, apabila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.